Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, subuh hari ini kita lanjutkan majlis kita mengupas fikih zakat, melanjutkan majelis-majelis sebelumnya. Dan pagi hari ini insyaallah taala kita masuki syarat wajibnya zakat yang berikutnya, yang terkait dengan harta yang dizakatkan. Kalau kemarin kita bahas masalah yang terkait dengan mudhiyi al-haul, berlalunya haul, dan juga kita bahas pada pertemuan kemarin hitungan haul ini yang muktabar, yang diakui secara syar'i itu adalah hitungan qamariyah, kecuali jika tidak memungkinkan dan memang tidak tahu sama sekali, terhalang untuk menggunakan haul qamari, maka dibolehkan menggunakan haul tahun syamsiyah dengan ditambahkan nisbatnya, karena jumlah hari di tahun syamsiyah lebih banyak daripada di hari qamariyah, berarti berlebih. Nah, syarat wajib zakat berikutnya yang terkait dengan harta yang dizakatkan yaitu bulughun nisab, sampainya nisab. Dan nisab itu maknanya adalah kadar atau ukuran harta yang diwajibkan oleh syar'i untuk dikeluarkan zakat apabila telah mencapainya. Maka tidak wajib zakat pada harta yang kurang dari ukuran nisab yang ditetapkan oleh syar'i tersebut. Dan nisab harta zakat ini berbeda-beda pada setiap harta zakat jenisnya. Nisab emas dan perak berbeda nanti dengan nisabnya hewan ternak. Hewan ternak berbeda pula nisabnya dengan tanam-tanaman dan buah-buahan. Jadi berbeda dengan perbedaan jenis harta zakat. Dalil yang menunjukkan wajibnya bulughun nisab, sampainya nisab baru dikeluarkan zakat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah wa laisa fima duna khamsi zawdin sadaqah wa laisa fima duna khamsi awsaqin sadaqah. Artinya, laisa fima, tidak ada pada apa-apa, duna khamsi awaq, tidak ada pada harta yang kurang dari 5 auqiyah. Auqiyah itu takaran untuk emas. Nanti kita sebutkan berapa takarannya. Tidak ada pada harta yang kurang dari 5 auqiyah itu zakat, sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat yang wajib. Tidak ada pada harta yang kurang dari 5 zaud sedekah atau zakat. Dan tidak ada pada harta yang kurang dari 5 wasak, itu ukuran untuk
zakat tanam-tanaman dan tumbuhan, sedekah. Nah, hadis ini memberikan batasan harta yang kurang dari batasan-batasan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat padanya, zakat yang wajib. Kalau sedekah tatawwu sukarela itu boleh saja tanpa ada batasannya. Dan para ulama menukilkan ijma dalam masalah ini seperti Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menukilkan ijma, kesepakatan ulama kaum muslimin tentang wajibnya nisab dalam zakat. Baik, kita rinci penjelasan tentang kadar atau ukuran nisab itu. Jadi nisab itu telah ditetapkan ukurannya, kadarnya oleh syar'i. Tidak wajib zakat jika harta yang dimiliki oleh seseorang itu kurang dari ukuran kadar yang ditetapkan oleh syara' tadi. Nisab emas itu 20 mithqal. 20 mithqal itu setara 85 gram emas al-khalis, emas murni. Jadi emas murni. Dan caranya ditakwim. Ditakwim itu dihitung nilainya sesuai dengan harga emas hari itu. Ketika akan dikeluarkan zakatnya, atau ketika kita sampai nisabnya 85 gram emas, berarti harus sudah dihitung haulnya. Adapun harga yang akan dikeluarkan nanti ketika sampai haul berapa emas itu semuanya dilihat harga emas ketika itu, emas murni. Nisab atau nisab fiddah perak 100 dirham, 200 dirham, setara 595 gram perak murni. Emas itu 85 gram, kalau perak 895 gram. Nisab tanam-tanaman dan buah-buahan. Jadi bukan setiap orang punya sawah, kalau panen keluarkan zakat, tidak ada ukurannya. Kalau ternyata hasilnya itu tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Nah, nisabnya yaitu 5 wasak atau ausak, yang setara dengan 612 kilogram. 612 kilogram gandum, beras, dan sejenisnya dari makanan pokok atau buah-buahan yang termasuk buah yang wajib dizakatkan. Jadi apabila seseorang itu bercocok tanam, lalu dia panen, ketika panen itu ditimbang, maka dia memiliki hasil panen, misalnya di sawahnya padi itu setara dengan 612 kg atau bahkan lebih, maka wajib di situ dikeluarkan zakat. Kalau tanam-tanaman itu tidak nunggu satu haul, tetapi setiap panen. Apa bedanya? Kenapa emas dan perak atau duit, harta, perniagaan itu ditunggu satu haul? Kalau emas, kalau tanam-tanaman tidak. Karena perniagaan itu dia berkembang, bergerak terus hartanya setiap waktu. Kalau seandainya tanam-tanaman tidak, sekali ditanam ya sudah dirawat, tunggu waktunya sekali saja, barangkali bisa sekali 4 bulan. Atau ada juga jenisnya yang sekali setahun saja panen. Nah, tentu tidak bisa disamakan. Nisab sapi, kalau sapi itu nisabnya 30 ekor. Kalau sudah memiliki 30 ekor sapi, itu wajib dikeluarkan zakat.
Berapa dikeluarkannya itu nanti ada pembahasannya pada bab khusus masing-masing. Zakat emas, zakat tanam tanam, zakat hewan ternak, semuanya akan kita bahas secara detail nanti. Sekarang kita berbicara tentang nisab dahulu. Dan nisab kambing itu arba'un, 40. Jadi kalau sudah punya 40 ekor, maka wajib dikeluarkan zakat di situ. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila seseorang memiliki harta salah satu dari jenis-jenis harta zakat tersebut, lalu sampai nisabnya, baik itu emas, perak, atau yang sama nisabnya dengan emas dan perak seperti barang perniagaan, perdagangan, atau dia punya kebun, atau dia beternak, apabila sampai nisab, maka nisab itu wajib stabil atau penuh, sempurna, wajib sempurna selama perjalanan haul. Itu wajib sempurna selama perjalanan haul. Jadi tidak boleh kurang daripada itu. Apabila dalam perjalanan haul setahun itu belum sempurna haul, berkurang dia dari nisab atau ukuran yang telah ditentukan oleh syara' itu, maka harus dimulai haul baru lagi. Harus dimulai haul baru lagi. Karena zakat ini tujuannya bukan untuk menekan, memberatkan umat Islam. Jadi tidak dibebankan kecuali dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syar'i. Dan ini adalah mazhab jumhurul ulama, mayoritas ulama, baik ulama-ulama terdahulu dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga pendapat sebagian ulama Hanafiyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani serta Syekh Ibnu Utsaimin. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama tersebut. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah yang kita ulang-ulang beberapa pertemuan kemarin, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan hadis ini sanadnya sahih. Tidak ada zakat pada harta yang tidak sempurna satu haul. Loh, kok itu dalilnya? Itu kan berbicara tentang haul, bukan tentang nisab. Maka para ulama menjelaskan, hadis ini menunjukkan disyaratkannya haul pada harta zakat, dan tidak disyaratkan haul pada harta zakat kecuali yang telah sampai nisab. Nah, begini cara istidlal para ulama menggunakannya. Menunjukkan bahwa ketika Rasulullah mensyaratkan nisab, dulu sudah menentukan nisabnya, kemudian disyaratkannya haul. Tidak ada zakat kalau tidak penuh haulnya. Berarti yang disyaratkan penuh haul itu adalah yang sudah sampai nisab juga. Misal, seseorang dia punya harta sudah sampai nisab, kemudian sampai haul. Dia juga punya hutang. Apakah hutang menghalangi wajibnya zakat atau tidak? Atau misalnya harta yang ada pada dia sampai nisabnya, tapi dia masih punya hutang. Apakah nisab ini muktabar sementara dia punya hutang atau bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan, la yamna'ud dinu min wujubiz zakah. Hutang tidak menghalangi seseorang dari wajibnya zakat. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, Zahiriyah, dan ini adalah pendapat sebagian dari ulama salaf, dan ini juga yang difatwakan oleh Ibnu bin Baz, juga pendapat yang dipegang oleh Ibnu Utsaimin, serta fatwa Lajna Ad-Daimah, komite tetap untuk riset dan fatwa Arab Saudi. Karena hutang dia itu kan tidak harus segera dibayar, kecuali misalnya dia sudah punya harta, misalnya dia sudah punya harta sampai nisab, lalu orang yang punya hutang itu menuntut harus segera dibayar, atau memang jatuh tempo yang harus segera dibayar, dia gunakan, berkurang nisabnya, berarti tidak sampai nisab, harus diulang lagi. Tetapi kan sebagian orang hutangnya tidak harus segera, dia membayar cuma diangsur, dan itu hutang banyak orang di zaman sekarang akibat kredit itu. Nah, diangsur tiap bulan, itu tidak menghalangi zakat. Misalnya zakat terpenuhi satu nisab, sempurna sampai satu haul, nisab itu tetap sempurna, penuh, atau bahkan lebih. Tibalah saatnya mengeluarkan zakat, tapi dia punya hutang.
Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Kalau ternyata haul ini lebih dahulu sempurna daripada jatuh temponya hutang itu, maka haul ini yang harus hak Allah yang harus dikedepankan. Karena haul ini lebih dahulu sampai dari tempo membayar hutang tersebut. Nah, ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Daimah. Tentunya tidak ada dalil-dalil khusus dalam hal ini. Ini adalah masalah ijtihadiyah dan itu ijtihad para ulama kita. Bahkan mereka sebagiannya membawakan dalil-dalil umum. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah tentang wajibnya zakat itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka, sebagian dari harta mereka itu zakat yang mensucikan mereka. Nah, ayat ini umum tanpa membedakan yang punya hutang dengan tidak punya hutang. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengirim apa? Mengirim orang-orang beliau, petugas-petugas beliau yang disebut jibayatuz zakah. Petugas yang menarik zakat, mengirimnya ke daerah-daerah atau kepada orang-orang untuk menarik zakat. Dan di situ tidak ada keterangan bahwa Rasulullah merinci, ambil orang yang tidak zakat, orang yang tidak punya hutang, yang punya hutang jangan. Tidak ada dirinci sama sekali. Begitu juga ketika beliau mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu dikatakannya, apabila mereka mematuhi mentaatimu dalam masalah itu, masalah wajibnya dalam masalah 2 kalimat syahadat, kemudian wajibnya salat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, tanpa dirinci orang-orang yang tidak punya hutang. Tidak ada. Ini kata para ulama adalah sifat dalil ini global, umum. Maka tidak perlu pula dirinci orang itu punya hutang atau tidak, atau dia beralasan saya masih punya hutang tidak keluarkan zakat. Tidak. Berdasarkan keumuman hadis-hadis ini. Masalah yang berikutnya. Misalnya yayasan misalnya yayasan kita di sini punya sebuah unit usaha, atau misalnya pesantren punya unit usaha sampai nisab, lalu sampai haul atau sampai nisab, apakah wajib dihitung nisabnya sebagai kewajiban zakat atau haruskah dikeluarkan zakat juga? Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, harta-harta yang difungsikan untuk kepentingan umum yang tidak ada pemilik pribadinya, seperti harta yang dimiliki oleh suatu yayasan atau sekolah-sekolah yang bukan milik pribadi, jadi tidak ada pribadi yang memilikinya, maka ini di dalam istilah fikih disebut al-malul am, harta-harta umum. Harta-harta umum. Tidak ada zakat pada harta-harta umum seperti tadi. Jadi sekalipun sampai nisab dan berlebih-lebih, misalnya punya kebun banyak dia kan, kebun sawitnya misalnya salah satu yayasan itu mungkin 200 hektar. Bayangkan kebun karetnya sekian. Tapi kan itu bukan milik orang tertentu, itu milik yayasan itu yang manfaatnya adalah untuk kepentingan umum, kepentingan yayasan. Tidak ada pemilik pribadi. Nah, walaupun besar seperti itu tidak diwajibkan zakat. Ini adalah ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah serta Hay'ah Syar'iyyah, lembaga syar'i rumah zakat di Kuwait. Dalil-dalilnya, alasan-alasannya adalah bahwasanya harta-harta sosial atau umum tersebut tidak ada pemilik tertentu. Sementara kita sudah belajar kemarin, salah satu syarat wajibnya zakat itu adalah al-milku at-tam, kepemilikan penuh. Baik dimiliki kepemilikan penuh itu dia memiliki bendanya, benda yang dizakat harta tersebut ataupun manfaatnya. Dia miliki penuh. Dia bisa kapanpun mengolah harta itu dan mengambil manfaat darinya. Sementara harta-harta umum itu tidak boleh, tidak ada pemiliknya secara pribadi yang berkuasa atasnya.
maka tidak terpenuhi syarat tersebut. Kemudian alasan yang kedua, karena zakat itu tamlik, hakut tamlik. Apa ini maksud tamlik itu? Zakat itu adalah hakut tamlik, maksudnya orang yang berzakat itu menyerahkan kepemilikan harta itu kepada siapa? Asnaf, al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika zakat itu diberikan menjadi hak milik. Sementara harta-harta sosial itu atau harta-harta umum tersebut tidak ada seorang pun secara pribadi yang berwenang untuk menyerahkan kepemilikan karena dia harta wakaf misalnya. Tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jadi bahkan kalau ada pun orang yang mendapatkan manfaat, misalnya kebun, hasilnya untuk para penuntut ilmu, untuk membiayai mereka. Penuntut ilmu pun tidak memilikinya, mereka hanya manfaatnya saja. Maka tidak terpenuhi di sini syarat-syarat wajibnya zakat. Bagaimana kalau harta umum itu berkembang, dikembangkan, dijalankan dan diperdagangkan segala macam, sama saja. Tidak wajib zakat berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan demikian selesai kita membahas syurut atau syarat-syarat wajibnya zakat, baik yang terkait dengan orang yang berzakat ataupun harta yang dizakatkan. InsyaAllah pada pembahasan berikutnya, besok subuh insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan secara terperinci setiap harta-harta yang dizakatkan itu. Besok insyaAllah kita akan lanjutkan khusus zakat an-naqdaini. Zakat an-naqdaini itu emas, perak, atau juga uang-uang yang berlaku di zaman sekarang. Bagaimana zakatnya, bagaimana penghitungannya, kemudian berapa yang harus dikeluarkan, dan apa pula masalah-masalah lain yang terkait dan terkini, itu akan kita bahas insyaallah besok. Dan untuk pagi ini kita cukupkan sampai di situ materinya. Waktu yang tersisa lebih kurang beberapa menit ke depan untuk bertanya jawab. Silakan, Allahu a'lam bissawab. Beliau duluan. Panennya berbeda, maksudnya 2 atau 3 berbeda. Atau belum penuh misalnya, atau belum penuh. Terus tadi kalau atau bagaimana? Jadi bagaimana dia punya sawah misalnya 2 petak, tapi panennya berbeda, ya, panennya berbeda. Ketika ini panen, ini tidak penuh nisabnya. Ketika ini panen juga tidak penuh. Jadi di sini ada 2 masalah yang terkait masalah ini. Yang pertama, syarat untuk zakat itu yang pertama nisab, yang kedua haul. Dan haulnya tanam-tanaman itu adalah ketika dia panen. Ketika ini dipanen, ya. Ketika ini dipanen, terpenuhi tidak syaratnya itu. Kalau terpenuhi syaratnya 2 tadi, maka wajib zakat. Jika tidak wajib zakat. Kalau ini juga begitu juga, tidak mungkin kita samakan karena waktunya berbeda. Kalau kita gabungkan, bagaimana cara menggabungkannya sementara di sini belum panen? Di sini sudah panen. Kita tunggu dahulu, nanti setelah itu tunggu ini panen. Kalau jaraknya misalnya sebentar, misalnya jaraknya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, itu sebenarnya bukan dikatakan tidak serentak, itu karena bisa jadi hanya perbedaan belum bisa mengerjakannya seketika itu. Tapi kalau jaraknya sampai sebulan, 2 bulan dan segala macam, maka setiap petak sawah itu memiliki nisab dan haul masing-masing. Tapi kalau jaraknya hanya sehari 2 hari, itu bisa digabungkan karena harta ini masih ada. Tapi kalau sudah sebulan, itu akan memberatkan karena harta ini sudah mulai berkurang juga. Ima dijualnya atau dia pakai, ya. Jadi kalau seandainya jarak antara 2 petak sawah itu berjauhan, artinya jarak panennya sebulan 2 bulan, ini akan memberatkan pemiliknya. Artinya setiap petak itu tidak sampai haulnya. Dan nisabnya tadi berapa Pak? 612 kilogram. Ya. Iya. Berarti pertemuan hari pertama atau kedua antum tidak hadir ya? Iya, itu sudah dibahas tentang harta-harta yang harus dizakatkan. Jadi harta-harta yang harus dizakatkan itu sudah kita sebutkan. Jadi harta yang disiapkan untuk dipakai untuk kepentingan pribadi itu tidak dizakatkan kecuali nanti ada perbedaan ulama tentang perhiasan yang disiapkan untuk dipakai.
Perhiasan emas bagi wanita. Adapun rumah, mobil yang kita gunakan, ya, walaupun banyak, tetapi antum misalnya tidak berniat untuk menjualnya, bukan berdagang, tapi untuk dipakai, maka itu tidak ada zakat padanya. Kecuali zakat perhiasan, dan besok sebenarnya pembahasannya dalam zakat emas. Zakat perhiasan itu para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat perhiasan yang dipakai. Kan perhiasan perempuan itu ada yang dia beli untuk disimpan, ada yang memang dia sewa untuk dipakai, atau dia beli tidak dipakai-pakai. Nah, bagaimana ini? Di sini para ulama nanti yang berbeda pendapat, insya Allah besok akan kita bahas. Silakan. Sapi 30 ekor. Jadi kita memiliki sapi 30 ekor. Ketika bulan ke-10 mati dua. Tapi di dalam itu ada 4 ekor yang hamil. Kemudian di bulan ke-11-nya lahir lagi 4 ekor. Ini kan sudah di awal. Ini yang apakah dia dihitung haul atau dihitung zakat atau memang Iya. Jadi yang muktabar pada hewan yang dimaksud dalam zakat-zakat hewan itu hewan yang ada ketika itu. Kalau dalam kandungan itu belum dihitung dan belum pasti apakah dia selamat atau tidaknya. Ya. Jadi sebelum dia lahir itu tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah hewan itu yang ada saat itu. Misalnya Anda punya sapi 30 ekor, pada bulan ke-10 mati 2 ekor. Berarti tinggal 28 dan ada 4 ekor yang hamil. Kalau dihitung kan lebih itu. Dihitung lagi haul baru, nisab baru untuk haul baru. Karena ketika itu baru ada sapi yang Anda miliki. Ketika dalam kandungan belum tahu lagi. Nah, bisa jadi dia mati atau tidak. Tapi ketika dilahirkan hidup, dia baru nampak dan baru dihitung lagi yang baru. Tentang tanah, berasal kan tidak terkena zakat. Nah, ini ada tanah misalnya, ya kita udah beli dulu, mungkin nanti bisa dipakai, atau kalau perlu bisa juga dijual. Jadi nggak tentu, bukan memang dari awal dijual. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Nah, ketika seseorang itu membeli tanah itu dia niatkan untuk dijual, tentu orang tahu dia niatnya untuk apa. Kalau dia memang dia beli itu untuk dijual, ada memang orang membeli tanah untuk dia jual, dia simpan dulu, sama dengan membeli emas, dia simpan dulu, suatu saat nanti dia jual. Ataukah dia memang untuk dia pakai? Nah, bisa jadi dia beli untuk dia pakai tapi belum sekarang memakainya, kan begitu. Nah, kalau dia siapkan untuk dipakai, maka hal tersebut tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau memang dia siapkan untuk dijual, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Apalagi dia itu naik terus harganya, kan. Kalau memang dia siapkan itu sebagai sesuatu yang akan dijualnya, dia naikkan dari awal untuk membeli itu, maka itu dikeluarkan zakatnya. Ya, sebentar. Kalau misalnya katakanlah ada yang orang meniatkan untuk dijual dari awal, tapi tidak laku-laku misalnya, dari mana uang untuk mengeluarkan zakatnya? Uangnya kan ada dari harta yang lain, dia kan tidak besar. Oleh karena itu sebagian dan kalau memang tidak ada ketika itu, zakat itu bisa ditakhir, dikeluarkan. Ditakhir itu sama seperti zakat hutang, ya. Zakat hutang itu kan kita memberikan kepada orang hutang, tetapi nanti hutang itu baru dibayar mungkin setelah 2 tahun. Tapi itu dia sampai nisab. Nah, itu bisa dibayarkan ketika harta itu kita ambil dari keuntungannya itu. Nah, sama seperti itu, bisa jadi dia setahun belum laku, mungkin 2 tahun baru laku. Tetapi itu harta perdagangan, perniagaan, tetap harus dihitung. Nah, sama seperti orang misalnya punya showroom mobil, belum tentu setahun itu laku semua, tetapi tetap harus dihitung itu nilai asetnya itu. Nah, dari mana duitnya? Kalau dia belum ada, bisa nanti setelah dia dapat dibayarkan, dihitung pembayaran zakatnya. Jadi bisa ditunda pembayaran zakat itu ketika ada untuk pembayarannya. Konfirmasi kemarin kalau nggak salah di catatan kami, kalau untuk perhitungan haul bagi harta perdagangan misalnya di toko itu kan dimulai pada saat dipersiapkan itu. Kemudian Dimulai saat dimulainya toko itu. Ya. Kalau sampai nisab. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sampai haulnya, waktunya itu dihitung ulang. Artinya ketika nisabnya masih bisa tercapai, apapun yang terjadi interval di dalam waktu itu tetap dikeluarkan zakatnya. Nggak salah gitu saja.
Terus tadi kaidahnya bahwasanya harta itu disakati apabila nisab telah sampai, kemudian haulnya juga tercapai, dengan catatan apabila nanti dalam perjalanannya itu nisabnya berkurang, haulnya di restart diulang. Ini gimana? Kalau tidak salah kemarin saya tidak ada mengatakan seperti itu. Jadi tetap harta urut tijarah, perniagaan pun seperti itu. Kalau dia sudah sampai nisab, dia harus stabil nisab itu. Apapun harta zakat itu yang sampai nisab, selama 1 tahun itu dia harus stabil. Stabil maksudnya di sini tidak boleh kurang dari takarannya. Jadi ketika urut tijarah itu penghitungannya kan ada 2, saya bilang sebelum kemarin. Penghitungan yang pertama itu penghitungan untuk mengetahui nisab. Apakah usaha kita ini sudah sampai nisab atau belum? Ya. Nah, kalau belum berarti belum wajib zakat. Kalau sudah kita catat hitung. Nah, nanti tahun depan kita hitung lagi itu untuk totalnya karena kan dia sudah berkembang. Karena ketika kita akan keluarkan adalah total semua harta yang kita miliki di situ, aset yang ada di situ. Baru dikeluarkan 2,5%. Kalau ternyata memang kurang, ya tidak wajib zakat. Kalau kurang dari nisab tidak wajib zakat. Ya. Nah, dia sama seperti yang lainnya, jadi tetap stabil. Hitungnya kalau yang harta yang pokok adalah itu tidak bulanan, jadi setahun kemudian. Bulanan maksud apa bedanya dengan yang lainnya? Kan ini seperti misalnya kita berjualan itu kan misalnya startnya nisabnya udah tercapai. Kemudian di bulan pertama atau bulan kedua untung, kemudian di bulan berikutnya ada yang rugi sehingga nisabnya tidak tercapai. Nisab hartanya itu. Tetapi karena untung lagi dia akan tercapai ketika sebulan sebelum haul misalnya seperti itu, dan sampai akhirnya nanti di bulan ke-12 di 12 tahun itu dapat haulnya kan, berarti di situ ada kalau konsep tadi itu kan ada naik turunnya juga. Iya. Iya, memang sama seperti emas dan perak itu ada naik turunnya. Karena sebenarnya oleh karena itu sebagian ulama bahkan sebagian ulama mengatakan urut tijarah itu tidak ada zakatnya. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani. Itu sama seperti uang yang kita simpan saja. Tetapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, urut tijarah itu berdasarkan hadis Samurah bin Jundab itu ada zakatnya. Dan itu diperkirakan saja, tentu kita bisa perkirakan. Karena kita yang tahu modal kita kan. Nah, biasanya kalau kita sudah punya modal itu sampai nisab, atau misalnya juga modal kita itu tidak sampai nisab, di tengah jalan kita sudah perkirakan ini keuntungannya besar, kita lihat aset-aset kita perkiraannya ini sudah sama dengan 85 gram emas, kita hitung ketika itu. Nah, kita hitung dan kita tandain. Nah, karena kita yang pengusaha kita tahu nih 5 bulan kemudian kita lihat ada kerugian, kayaknya ini berkurang nisab saya. Nah, oleh karena itulah orang yang betul-betul ingin menunaikan kewajiban zakat ini, dia akan terus menjaga itu. Dia tidak sembarangan saja, dia jaga, lihat, oh hasil saya sekarang ini berkurang nih, rasanya akan kurang ini. Nah, disinilah nampak perhatian dia, kepedulian dia untuk membayar zakat itu. Oleh karena itu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya pembahasan zakat ini saya jelaskan juga. Para ulama membagi harta yang dizakatkan itu ada 2 jenis. Disebut yang pertama al-amwal az-zahirah. Yang kedua al-amwal al-batinah. Al-amwal az-zahirah ini harta-harta yang zahir itu seperti tanam-tanaman, hewan ternak. Itu menurut sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga seperti masyayikh salafiyin yang ada sekarang, itu pemerintah hukumah berhak untuk mengambil secara paksa zakat. Kalau dia tidak mau. Dan itu kewajiban pemimpin. Nah, kemudian ada al-amwal al-batinah yang tersembunyi. Itu harta yang dimiliki secara pribadi, termasuk urut tijarah itu. Karena berapa hasil dan segala macam kan tidak tampak, orang tidak tahu. Nah, inilah dikembalikan kepada orang itu. Dikembalikan kepada orang itu, dialah yang berkewajiban menjaga itu kapan dia sudah sampai atau tidaknya. Kalau dia betul-betul ingin merasakan kewajiban zakat itu, dia akan jaga, akan hitung terus dan akan perhatikan, dan dia tahu harta dia sebenarnya berapa. Ya. Jadi seperti itu. Adapun apakah dia hanya tahunan saja berbeda dengan yang lain, tidak, sama seperti emas, sama seperti yang lain yang punya nisab, kalau berkurang dia di tengah haul tetap dimulai baru lagi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Apa ada ketentuan mulainya dihitung haul itu di bulan apa dan kapan berakhirnya?
ada ketentuan kapan bulannya itu berbeda-beda. Ya, misalnya Anda punya harta sampai nisabnya itu di bulan Syawal, maka dikeluarkan zakat nanti di bulan Syawal. Kalau selama ini kita tidak pernah menghitungnya, jadi tidak tahu, boleh dijadikan patokan misalnya bulan Ramadan. Itu yang memudahkan. Selama ini kan kita tidak kurang memperhatikan masalah zakat misalnya. Sekarang kita sudah tahu, harta kita tidak pernah kita hitung nisabnya. Nah, berarti kita mau mulai sekarang ini. Mulai di bulan Ramadan ini supaya lebih mudah. Berarti tahun depan, tahun depan dikeluarkan zakatnya kalau masih sampai nisabnya. Kalau ternyata di bulan Rajab atau Sya'ban berkurang nisabnya, maka dari bulan itu lagi dimulai. Bukan bulan Ramadan lagi. Makanya di sini seorang muslim yang memiliki harta itu jangan lalai dan lengah oleh hartanya. Dia harus selalu ingat di sana ada kewajiban yang harus dia tunaikan, dia jaga harta tersebut. Tetapi biasanya kalau orang yang sudah punya aset banyak, dia tidak perlu menghitung-hitung, dia sudah tahu memperkirakan kok harta saya masih nisabnya masih ini kok. Jadi dia bisa jadi patokan setiap tahun itu bulan tertentu. Allahu a'lam bissawab. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, silakan. Terakhir ya. Zakat emas. Besok pas pembahasan zakat emas ini. Kan tadi besok pembahasannya pas. Disampaikan gini enggak mantap besok lagi. Iya. Betul, 150%-nya itu. Baik, ada lagi terakhir ya. Rikaz atau harta karun, harta temuan, barang temuan itu ya. Itu ada yang ditemukan di harta karun dalam tanah apa dan segala macam di laut. Itu ada zakatnya, ada nisabnya. Nisabnya ketika ditemukan, ya. Dan nanti insya Allah ada pembahasan khusus untuk itu. Insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita pagi hari ini. Besok pagi insya Allah kita lanjutkan lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.